Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak sekalian, hari ini Kamis tanggal 11 bulan 11 2021 kita masuk mempelajari tentang sosiologi kelas 11 karena kalian kelas 11. Namun sebelum kita belajar dan belum Bapak jelaskan, mari sama-sama terlebih dahulu kita berdoa agar mendapat satu keberkahan. Doa dimulai. Baik, kepada anak-anak Bapak sekalian, di sini dengan secara singkat Bapak akan absen kamu nanti, bahwasanya kita masuk pelajaran. Bapak jelaskan ini tentang masalah saluran mobilitas sosial. Sebagaimana kita pelajari yang lalu, bahwasanya mobilitas itu adalah alat penggerak maju mundur binasa satu sosial atau taraf tingkat kehidupan manusia atau masyarakat yang ada. Itu mobilitas. Namun di sini Bapak jelaskan kepada kamu saluran-saluran mobilitas sosial. Salurannya artinya bisa membuat orang semakin naik taraf hidupnya, bisa menetap saja, bahkan bisa menjadi merosot, tergantung kepada orangnya. Kalau sudah diberikan nanti alat mobil sosial itu atau mobilitas sosial. Yang pertama, angkatan bersenjata, sebagaimana yang Bapak jelaskan semalam. Angkatan bersenjata di sana ada tarafnya mulai dari kopral, prajurit, ada nanti tingkatan-tingkatan pangkat. Nah, dalam secara kehidupan bermasyarakat, jenjang dia berarti lebih di atas masyarakat biasa. Kalau berbicara tentang masalah perekonomian, bisa dia sama dengan masyarakat keadaan ekonominya. Kenapa Bapak katakan umpamanya satu prajurit begaji dia 4 sampai 5 juta. Dan masyarakat biasa yang ada di sekitar dia mungkin saja penghasilannya bisa menjadi 4, ada yang 4 sampai 5 juta. Berarti kalau digolongkan dengan ekonomi dia setara. Tapi kalau dia lebih lumayan kehidupannya, atau bahasa kita sekarang ini lebih kaya, lebih maafan dibandingkan dengan masyarakat yang di sekitarnya, dia maju taraf sosialnya. Berarti dia di atas. Tapi kalau masalah jabatan, dia bisa maju. Kalau dia pernah menjadi prajurit, bisa menjadi kopral, bisa menjadi sersan, serka, jadi perwira, dan bisa menjadi komandan, menjadi pangap, bahkan dari jenjang TNI-nya menjadi panglima. Ini atau pangap. Yang kedua adalah lembaga pendidikan. Perlu Bapak ingatkan sama kalian, lembaga pendidikan itu sekolah. Ya, pada umumnya kita bikin sekolah, perguruan tinggi, itu termasuk lembaga pendidikan. Ada lagi yang non formal, ada. Ini kita berbicara yang formal. Nah, sekolah bukan menjadi orang kaya, tapi sekolah bisa menunjang orang menjadi kaya.
Kenapa Pak cara berpikirnya untuk mencari ekonomi dan kehidupan-kehidupan lain? Yang ketiga, lembaga keagamaan. Semakin taat dia, semakin dipandang orang dengan lembaga keagamaan tadi. Apa lembaga keagamaan contohnya Pak? Ormas-ormas Islam, atau kalau di pemerintah namanya MUI, atau departemen-departemen agama, itu kelembagaan. Ya, MUI itu juga lembaga. Atau organisasi, dia gunakan organisasi politik. Awalnya dia menjadi anggota, menjadi kader, bisa menjadi ketua, sekretaris, dan selanjutnya bahkan bisa menjadi perwakilan anggota dewan daripada kepolitikan itu. Apa contohnya Pak? Adanya P3, PKS, PDI, Demokrat, dan sebagainya. Itu lembaganya. Organisasi ekonomi. Ada organisasi ekonomi, ada persatuan para pedagang, persatuan para pemodal-pemodal, dan sebagainya. Inilah sebenarnya lembaga, artinya menggerakkan orang bisa jadi kaya, bisa jadi maju, bisa jadi sukses dari 5 lembaga ini, sesuai kemana arahnya. Dan bisa dia binasa, bisa dipecat dan sebagainya, kena ulah dia. Ada yang dia bisa tetap saja, bisa, karena mungkin malasnya, ekonominya tidak mau dia bergerak begitu-begitu aja. TNI begitu-begitu aja, naik pangkat tidak, apa tidak, itu aja. Kalau dilihat dari jabatan. Inilah contoh lembaga-lembaga sosial atau pendorong maju mundurnya kehidupan masyarakat, atau juga kalau dipandang dari beberapa segi ini, dia bisa maju ekonomi, keekonomiannya. Kalau ke politik mungkin ke karirnya dan sebagainya. Itu contoh-contoh lembaga saluran-saluran mobilitas sosial. Jadi kalau Bapak nanti bertanya kepada kamu di waktu ujian, coba sebutkan, tuliskan saluran-saluran mobilitas sosial. Inilah dia yang 5. Baik, nanti kalau ada pertanyaan dan kurang memahami apa yang Bapak bicarakan, silakan melalui grup atau melalui pribadi ke Bapak. Bagi kamu yang online juga bisa. Dan itu dulu penjelasan Bapak hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.